Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sekolah pasar modal. Pertama-tama kami akan membahas tentang investasi pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan investasi pasar modal? Jadi untuk arti dari investasi sendiri adalah mengelola aset atau harta, sehingga aset atau harta yang kita punya ini memberikan hasil di kemudian hari. Sedangkan untuk arti dari pasar modal itu adalah pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan. Contohnya seperti saham, terus obligasi, atau reksadana dan lain-lain. Nah, keberadaan pasar modal ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya menjadi sumber pembiayaan, wahana investasi, terus menjadi penyebaran kepemilikan atau keterbukaan dan profesionalisme, serta menciptakan lapangan kerja. Ada beberapa langkah investasi di dalam pasar modal. Pertama, kita harus memahami dulu tujuan dari investasi kita tuh apa. Yang kedua, kita harus mengenali profil resikonya seperti apa. Terus setelah itu baru kita mempelajari alternatif untuk bagaimana caranya kita berinvestasi. Setelah itu memahami tingkat risiko produk investasi. Dan setelah itu menentukan batas investasi, seberapa banyak yang harus kita investasikan. Dan setelah itu baru kita menentukan strategi investasi dan memanfaatkan jasa profesional. Kalau misalkan kita perlu, kita bisa memanfaatkan jasa profesional. Terus yang terakhir, kita bisa mempertahankan tujuan investasi kita. Jadi jangan sampai ketika kita invest di satu perusahaan yang tujuannya untuk kita mendapatkan profit yang lebih, ternyata setelah kita jalankan kita nggak komit dengan tujuan investasi kita. Nah, selain itu ada beberapa prinsip-prinsip dasar untuk berinvestasi di pasar modal. Yang pertama itu, kita harus mempergunakan dana lebih. Yang kedua, mendapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita harus udah tahu dulu nih informasi-informasi tentang produk yang akan kita investasikan. Terus yang ketiga, jangan menempatkan dana secara menyeluruh gitu pada suatu jenis instrumen yang sama. Jadi misalkan kita mau investasi nih ke beberapa dana, kita punya beberapa dana dan kita mau investasikan. Nah, kalau bisa kita menginvestasinya itu di beberapa jenis perusahaan. Jadi nggak cuman satu jenis perusahaan yang bergerak di bidang yang sama gitu. Kalau bisa kita investasi di beberapa perusahaan yang jenis perusahaannya berbeda. Dan yang keempat, kita bisa kenali perusahaan sekuritas di mana kita harus berinvestasi. Terus yang terakhir, kita menginvestasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau mau investasi itu yang paling bagus adalah investasi dalam jangka panjang. Nah, waspada penipuan seperti apa sih yang harus kita hindari gitu agar investasi kita ke depannya lancar nih? Yang pertama tuh kita harus menghindari janji keuntungan tinggi dalam jangka pendek. Kenapa? Karena namanya kita berinvestasi tuh kita nggak bisa tebak seperti apa nanti ke depannya. Jadi jangan cepat tergiur oleh janji-janji keuntungan tinggi dalam waktu yang sangat pendek gitu. Terus yang kedua, ada penawaran yang memaksa atau dengan bujuk rayu. Jangan gampang kerayu dengan omongan-omongan yang bisa bikin kita lupa nih tujuan kita untuk berinvestasi itu apa. Jadi kita bisa terlalu larut dalam segala omongan yang manis itu, jadi ternyata setelah kita jalani kan bisa terjadi hal-hal lain gitu. Nah, terus yang ketiga, biasanya tuh ada modus investasi, replikasi, dan pencucian dana. Makanya kita harus hati-hati banget. Terus yang terakhir, ada perusahaan investasi yang tidak jelas. Maka itu penting banget bagi kita untuk melakukan
untuk mencari informasi yang penting, untuk lebih mengetahui lagi bagaimana perusahaan yang akan kita investasi, itu sangat penting. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya tentang efek dan mekanisme perdagangan saham. Baik, untuk slide selanjutnya mengenai efek dan mekanisme perdagangan saham. Singkatnya, saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Investasi saham itu mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Kenapa mudah? Karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberikan rekomendasi investasi dan ada online tradingnya, sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, dan tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi. Lalu kenapa terjangkau? Karena mudah, mulai dari 100.000 setiap bulan itu udah bisa join saham, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Lalu kenapa menguntungkan? Karena investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang, sehingga investasi di pasar modal itu bukan judi, tidak memiliki resiko yang tinggi. Lalu masuk ke konsep dasar obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk meminjam uang dari investor. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang berarti tenornya lebih dari 1 tahun. Berikut ada beberapa konsep dasar dari obligasi itu dapat dipindah tangankan. Lalu janji pembayaran bunga dan pokok hutang. Karakteristik obligasi ada beberapa karakteristiknya, yaitu nilai nominal, terus tingkat bunga atau kupon, jangka waktu atau tenor, resiko kredit, rating kredit atau penilaian dari lembaga pemeringkatan kredit atas kemampuan penerbit obligasi untuk memenuhi kewajibannya. Lalu keuntungan berinvestasi di obligasi. Nah, ini ada beberapa. Pertama itu ada penghasilan pasif, diversifikasi portofolio, lalu relatif aman, dan sebagai sumber pendanaan. Lalu resiko berinvestasi di obligasi itu, meskipun obligasi umumnya dianggap sebagai investasi yang relatif aman, namun tetap ada beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan, antara lain itu suku bunga, lalu resiko kreditnya, lalu ada resiko inflasi. Lalu masuk ke konsep dasar reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nah, nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam NAB atau nilai aktiva bersih di reksadana. Nah, NAB ini digunakan sebagai indikator atau acuan harga suatu reksadana. Lalu semakin meningkatnya NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan untuk investor. Lalu masuk ke konsep dasar ETF atau Exchange Traded Fund. Adalah jenis reksadana yang diperdagangkan di bursa efek layaknya saham, yang membedakan dengan reksadana konvensional yang pembelian dan penjualannya itu dilakukan melalui agen penjualan reksadana. Nah, ETF ini memang menawarkan beberapa keuntungan menarik bagi investor, itu diantaranya alternatif efek yang mudah dan terjangkau, lalu diversifikasi kepemilikan saham. Perkenalkan, nama saya Deborah Priani Burustepu. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur pasar modal Indonesia. Sebelum saya menjelaskan struktur pasar modal Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dulu metodologi perhitungan indeks pasar, di mana nilai pasar sama dengan harga pasar per saham dikali jumlah saham beredar.
Kemudian nilai dasar sama dengan harga saham di hari dasar dikali jumlah saham beredar. Kemudian saya akan menjelaskan struktur pasar modal Indonesia, di mana struktur pasar modal Indonesia tersusun atas berbagai lembaga dan institusi yang saling terkait dan bekerja sama untuk memastikan kelancaran dan ketertiban pasar. Berikut ini ada beberapa lembaga utama dalam struktur pasar modal, di mana yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tugasnya yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia, di mana tujuannya adalah menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham di Bursa Efek Indonesia ini adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek atau disebut sebagai anggota bursa. Kemudian ada Lembaga Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia, di mana tugasnya itu adalah berperan penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan transaksi di pasar modal Indonesia, memberikan keyakinan kepada investor dan partisipan pasar lainnya bahwa transaksi mereka akan diselesaikan dengan baik dan aman. Selanjutnya ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, di mana tugasnya adalah menyediakan fasilitas penyimpanan efek dalam bentuk elektronik melalui sistem KSEI yang dikenal sebagai CBES. Dapat memastikan keamanan dan integritas data kepemilikan efek bagi para pemegang efek. Kemudian selanjutnya ada perusahaan efek, di mana tugas perusahaan efek adalah membantu perusahaan yang ingin menerbitkan efek seperti saham atau obligasi ke publik, dapat menjamin penjualan efek tersebut baik dengan membeli efek itu untuk dijual kembali atau dengan membantu menjualnya kepada investor. Selanjutnya yang terakhir itu ada investor, di mana tugas investor itu adalah dapat melakukan analisis mendalam terhadap pasar sektor industri dan perusahaan tertentu untuk memahami potensi keuntungan dan resiko, mampu menetapkan tujuan investasi jangka pendek dan jangka panjang, serta menentukan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan, dan dapat mengalokasikan dana ke berbagai aset dan instrumen investasi untuk mengurangi resiko. Nah, itu dia tadi penjelasan beberapa lembaga utama dalam struktur pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada lembaga-lembaga penunjang, di mana yang pertama itu ada Biro Administrasi Efek, yang kedua ada Bank Kustodian, yang ketiga ada Wali Amanat, yang keempat ada Lembaga Penilai Efek, yang kelima ada Akuntan Publik, dan yang terakhir ada Konsultan Hukum. Dan selanjutnya ada acuan kepemilikan sekuritas atau disingkat sebagai akses, di mana di sini ada beberapa manfaat dari akses, di mana yang pertama itu adalah tampilan portofolio konsolidasi, kedua riwayat transaksi terperinci, yang ketiga dapat membuat laporan rekening, yang keempat peningkatan pemantauan investasi, dan yang terakhir perlindungan investor yang lebih baik. Nah, di sini juga ada cara daftar akses atau acuan kepemilikan sekuritas, di mana itu yang pertama, pastikan alamat email Anda terdaftar pada SID atau nomor identitas investor sekuritas Anda. Kemudian kunjungi website akses, lalu klik daftar akses dan pilih jenis pendaftaran yaitu individu lokal. Kemudian isi data pribadi yang diperlukan. Setelah selesai mengisi data pribadi yang diperlukan, lalu klik tombol berikutnya dan aktifkan. Setelah Anda mendaftar dan Anda dapat login ke akses menggunakan SID dan data dan kata sandi Anda dapat dimasukkan setelah Anda mendaftar. Kemudian di sini ada informasi tambahan yaitu akses adalah layanan gratis. Kemudian investasi dapat mengakses
melalui website atau mobile apps KSEI. Kemudian untuk informasi lebih lanjut mengenai akses, silakan kunjungi website KSEI atau hubungi customer service KSEI. Kemudian di sini yang terakhir ada kesimpulan dari keseluruhan yang sudah kita jelaskan, yaitu secara keseluruhan Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat tentang investasi dan pasar modal, serta mendorong peningkatan partisipasi investor domestik di pasar modal Indonesia. Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia juga merupakan inisiatif yang positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di pasar modal dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan literasi keuangan. Sekian dari saya, terima kasih.